Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait proposal bisnis yang telah kami susun dengan judul Tring Tani. Oke. Pertama yang akan kami bahas di sini ada executive summary about Tring Tani, goals and benefit, SWOT analysis, meet the team, management and organization, product and service, marketing plan, operational plan, financial plan, dan yang terakhir timeline. Oke, di sini yang pertama ada Executive Summary. Trintani adalah sebuah aplikasi yang mewadahi para pelaku usaha catering untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Selain untuk para pengusaha catering, Trintani juga didesain untuk membantu konsumen menemukan bahan baku yang berkualitas. Trintani ini merupakan startup catering digital yang menjadi wadah pemasaran yang lebih luas untuk menarik konsumen. Trintani juga memiliki fitur yang memudahkan para konsumen untuk mencari catering atau jika hanya ingin berbelanja bahan baku saja seperti sayur, buah, dan lain-lain. Selain itu, aplikasi ini berbasis digital, maka akan memudahkan adanya proses pendataan dan pemesanan, dan akan meminimalisir kesalahan serta waktu yang digunakan menjadi lebih efisien. Trintani akan dirancang sebagai aplikasi dengan berbagai macam fitur yang dapat diakses dengan hanya sekali klik, sehingga diharapkan agar Trintani dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat. Sasaran pengguna dari aplikasi ini adalah masyarakat yang ingin memesan catering atau membeli bahan baku namun masih terhambat waktu, sehingga dapat memesan hanya melalui aplikasi saja. Basis kemitraan diantaranya petani lokal yang menyediakan sayur dan buah berkualitas, dan para pelaku usaha catering. Aplikasi Trintani ini merupakan bisnis yang memiliki peluang yang cukup besar dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Next. Di sini ada about. Trintani merupakan perpaduan kata dari tring yang diambil dari kata catering, dan tani yang merupakan kegiatan pemasok bahan baku yang akan dijual. Trintani memiliki misi untuk menyediakan hidangan dan bahan baku yang berkualitas bagi setiap masyarakat. Trintani ini mencerminkan tujuan utamanya untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, makanan masyarakat dengan layanan catering dan pemasok bahan baku yang dapat diandalkan. Baik, saya lanjutkan tentang goals dan benefit. Goals yang pertama yaitu mengembangkan dan mewadahi usaha-usaha catering untuk menghasilkan pemasaran yang lebih luas berbasis digital. Yang kedua, menyediakan berbagai macam bahan baku hasil tani yang berkualitas. Yang ketiga, memudahkan dalam proses pendataan pemesanan. Lalu untuk benefitnya, yang pertama yaitu sebagai penyedia layanan bagi orang-orang yang berniat membuka usaha catering namun masih bingung akan bahan bakunya. Yang kedua, petani tidak perlu lagi menjual hasil taninya ke pasar. Yang ketiga, menyediakan layanan berupa penjualan bahan baku berkualitas yang kami ambil dari hasil tani yang terpercaya. Selanjutnya akan membahas tentang SWOT. Yaitu strength. Yang pertama, memudahkan pelaku usaha catering dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, pemesanan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, terdapat diskon dan promo-promo yang menarik. Lalu yang kedua ada yaitu weakness. Yang pertama ada bergantung dengan koneksi internet. Yang kedua menambah pengeluaran atau tambah ongkir. Ada poinnya adalah opportunities. Jadi di era digital dan semakin ini sebagian besar masyarakat memilih untuk memanfaatkan perkembangan dan kemajuan digital dengan membeli dan memesan bahan baku dengan online. Lalu ada T itu adalah trades, yaitu banyak pemilik usaha yang memasarkan usahanya secara online, serta sudah memiliki nama yang telah dikenal masyarakat. Namun masih banyak juga pemilik usaha yang masih memasarkan dengan cara tradisional. Baik, sebelum lanjut, di sini saya akan memperkenalkan
orang-orang yang dibalik startup digital Trinsani ini. Pertama ada saya, Regista Syahya Pratiwi dengan NIM akhir 010. Lalu ada Lutfia Indah Fitriani dengan NIM akhir 023. Ada Nadira Furkoni dengan NIM akhir 019. Ada Raihan Muhammad Safrudin dengan NIM akhir 029. Dan yang terakhir ada Zulfikar Haris dengan NIM akhir 033. Lalu ada Management and Organization. Untuk startup kami ini dikepalai dengan Chief Executive Officer atau CEO, dan di bawahnya ada COO, CFO, CMO, dan CTO. CEO adalah jabatan yang tertinggi di Trintani dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan, serta mengelola seluruh operasi dan sumber daya perusahaan. Lalu ada COO. COO bertanggung jawab pada pembuatan keputusan administrasi dan operasional di Trintani. Dan COO berfokus pada pelaksanaan rencana bisnis perusahaan sesuai dengan model bisnis yang telah ditetapkan. Lalu ada CFO. CFO ini bertanggung jawab terhadap segala hal pada bidang keuangan di Trintani. Selanjutnya ada CMO. CMO adalah posisi yang bertanggung jawab dalam urusan marketing dan periklanan untuk mempromosikan aplikasi Trintani ini. Dan yang terakhir ada CTO. CTO adalah orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi organisasi serta penelitian dan pengembangan terhadap aplikasi Trintani ini. Selanjutnya, filosofi logo. Di Trintani ini, di logo kami terdapat tunas, tangan yang melingkar, dan mangkok dan garpu. Dari filosofi tersebut, tunas itu menggambarkan bahan baku yang berkualitas dari hasil panen petani. Selanjutnya, tangan yang melingkar, yaitu berarti aplikasi ini mewadahi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usaha mereka dengan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya, mangkok dan garpu, yaitu menggambarkan para pelaku usaha catering. Selanjutnya, our service. Untuk our service-nya terdapat catering menu, yaitu fitur untuk mencari berbagai macam hidangan catering. Selanjutnya, untuk our service-nya yaitu bahan baku masakan, yaitu fitur untuk mencari berbagai macam bahan masakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait user interface. Seperti yang sudah dijelaskan di executive summary, Trintani akan didesain dengan sekali klik untuk memudahkan para usernya. Seperti yang dapat dilihat di sini, untuk tampilan home-nya terdapat dua icon, yaitu catering menu dan bahan baku masakan. Untuk para pengguna yang ingin mencari catering, dapat mengklik icon catering menu dan dapat memilih akan memesan catering berupa paketan atau satuan. Lalu, jika ingin membeli bahan masakan saja, dapat mengklik icon bahan baku masakan. Di situ terdapat banyak bahan baku masakan dan nanti akan dikirimkan ke rumah si pembeli. Ya, jadi selanjutnya itu marketing plan-nya, yang mana ada strategi customer dan pricing strategi. Untuk strateginya sendiri itu dengan cara menyesuaikan harga dengan kualitas. Jadi nantinya itu tersedia juga harga yang mana juga tentunya disesuaikan dengan kualitas yang tertera. Lalu untuk customernya atau konsumen dari eh, aplikasi yang kami rancang ini nantinya terdapat mahasiswa pegawai perkantoran dan masyarakat, yang mana masyarakatnya ini pun mencakup semua atau luas yang dapat nantinya memesan pada memesan catering pada aplikasi yang kami desain ini. Lalu ada pricing strateginya, yaitu dengan cara memasang iklan atau promosi untuk menarik customer, yang mana iklan itu dipasang eh,
di berbagai platform-platform juga yang nantinya dapat menarik eh, daya minat dari calon konsumennya. Lanjut. Selanjutnya yaitu operational plan, yang mana kurang lebih tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Regista pada saat eh, di slide user interface. Ya, kurang lebih sama. Yang pertama sign out atau login, lalu terbagi menjadi dua menu, catering atau bahan baku. Yang mana step-stepnya dari eh, keduanya itu pemilihan paket, lalu deskripsi paketnya, lalu pada pemesanan, setelah itu pemilihan metode pembayaran dan delivery. Lanjut. Selanjutnya, financial plan. Di sini keuntungan dari keseluruhan aplikasi itu dibagi tiga, yaitu untuk pemilik aplikasi, pengusaha catering, dan petani lokal. Dan pembagiannya 10% untuk pengusaha catering, 10% untuk petani lokal, dan 30% untuk pemilik aplikasi. Selanjutnya, scam. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pembentukan tim itu dilakukan pada saat pre-launching. Selanjutnya, kegiatan mempersiapkan ide usaha dilakukan pada saat pre-launching. Kemudian kegiatan yang ketiga mengumpulkan modal usaha dilakukan pada saat pre-launching dan bulan ke-1. Selanjutnya, yang keempat, pembuatan startup itu dilakukan di bulan kedua dan bulan keempat. Dan selanjutnya kegiatan menjalin kerjasama dengan pengusaha catering dan petani itu dilakukan pada saat pre-launching bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh. Selanjutnya untuk kegiatan yang mempromosikan dengan iklan itu dilakukan di bulan kelima, bulan keenam, dan bulan ketujuh. Selanjutnya kegiatan riset kepuasan pelanggan dilakukan pada bulan 6 dan bulan 7. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan terkait proposal bisnis tren kami. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.